keberadaan kita hidup di dunia tidak sendiri. Semenjak pertama kali kita diturunkan ke alam dunia lewat rahim ibu, Tuhan sudah menitahkan adanya penjaga-penjaga yang senantiasa mendampingi kita hidup di alam dunia. Dan sesuai dengan perintah Tuhan, para penjaga-penjaga itu dengan setia senantiasa berada di sekeliling kita. Bagi orang Jawa, khususnya orang yang memahami tentang kejawen, adanya para penjaga itu dikenal dengan sebutan sedulur papat. Siapa sedulur papat? Siapa saja sedulur papat itu? Sedulur papat yang dikenal masyarakat yang memahami kejawen adalah: 1. Kakang kawah atau air ketuban. 2. Adi ari-ari atau ari-ari. 3. Getih atau darah. 4. Puser atau pusar. Yang dimaksud dengan kakang kawah adalah air ketuban yang menghantarkan kita lahir ke alam dunia ini dari rahim ibu. Dan seperti kita ketahui, sebelum bayi lahir, air ketuban akan keluar terlebih dahulu untuk membuka jalan lahirnya si jabang bayi ke dunia ini. Karena air ketuban atau kawah keluar terlebih dahulu, maka masyarakat kejawen menyebutnya kakak atau kakang atau saudara lebih tua yang hingga kini dikenal dengan istilah kakang kawah. Sedangkan adi ari-ari disebut dengan adi ari-ari adalah ari-ari jabang bayi itu sendiri. Urutan kelahiran jabang bayi adalah air ketuban terlebih dahulu, setelah itu jabang bayi yang keluar dan dilanjutkan dengan ari-ari. Karena ari-ari tersebut muncul setelah jabang bayi lahir, maka masyarakat kejawen biasanya mengenal dengan sebutan adi ari-ari. Yang dimaksud dengan getih artinya darah. Dalam rahim ibu, selain jabang bayi dilindungi oleh air ketuban, ia juga dilindungi oleh darah. Dan darah tersebut juga mengalir dalam sekujur tubuh si jabang bayi yang akhirnya besar dan berwujud seperti kita ini. Puser. Istilah puser adalah sebutan untuk tali pusar, menghubungkan antara seorang ibu dengan anak yang ada dalam rahimnya. Dengan adanya tali pusar tersebut, apa yang dimakan oleh sang ibu, maka anaknya pun juga ikut menikmati makanan tersebut dan disimpan di ari-ari. Di samping itu, pusar juga digunakan oleh si jabang bayi untuk bernafas. Oleh karena itu, hubungan antara ibu dengan anaknya pasti lebih erat karena terjadinya kerjasama yang rapi untuk meneruskan keturunan. Semuanya itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ketika seorang jabang bayi lahir ke dunia dari rahim ibu, maka semua unsur-unsur itu keluar dari tubuh si ibu. Unsur-unsur itulah yang oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan untuk menjaga setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Maka bila masyarakat kejawen hingga kini mengenal adanya doa yang menyebut saudara yang tidak nampak mata itu secara lengkap, yaitu kakang kawah, adi ari-ari, getih, puser, kalimo pancer. Lalu siapa yang disebut dengan istilah pancer? Yang disebut dengan istilah pancer adalah si jabang bayi itu sendiri. Artinya sebagai jabang bayi yang berwujud manusia, maka dialah pancer dari semua saudara-saudaranya yang tidak nampak itu. Kesamaan dengan Islam, antara ajaran kejawen dengan Islam ada kesamaannya. Dalam Islam disebutkan bahwa setiap manusia dijaga oleh malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja malaikat-malaikat itu? Malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap manusia antara lain Jibril, Mikail, Israel, dan Israfil. Nah, kesamaan antara ajaran kejawen dan Islam tersebut, yaitu kakang kawah yang disebut sebagai pembuka jalan si jabang bayi, itu di Islam dianggap sama dengan Jibril, penyampai wahyu. Malaikat Jibril lah yang membuka jalan bagi keselamatan sang bayi hingga lahir ke dunia. Sedangkan ari-ari yang disebut-sebut di dalam ajaran kejawen, di dalam Islam dianggap sama dengan malaikat Mikail, pembagi rezeki.
Karena lewat ari-ari itulah si jabang bayi dapat hidup dengan sari-sari makanan yang didapatkan dari seorang ibu. Sedangkan getih atau darah bagi orang kejawen pada pemahaman orang Islam dianggap sama dengan keberadaan malaikat Israel atau pencabut nyawa. Buktinya, jika tidak ada darahnya, apakah manusia bisa hidup? Yang terakhir adalah puser. Dalam pemahaman masyarakat kejawen, puser adalah sambungan udara atau nafas antara sang ibu dengan anaknya. Nah, pada pemahaman Islam, puser ini dianggap sama dengan Israfil, peniup sangkakala. Meniup sangkakala menjelang kiamat kubro atau kiamat besar adalah dengan nafas. Oleh karena itu, kita wajib mengenal siapa penjaga-penjaga tidak nampak yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mendampingi kita. Dengan kita mengenal keberadaan mereka, akhirnya mereka nantinya bisa mewujud atau berwujud. Dan yang perlu diingat lagi, jika kita sudah melihat wujud mereka, maka hendaknya kita senantiasa memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Karena atas perintah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa hidup berdampingan dengan penjaga-penjaga yang disebut dengan sedulur papat kalimo pancer.